Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kurikulum tahun 1952. Yang pertama ada Divya Maherani, yang kedua Syarul Anam, dan yang ketiga Rifda Rahmanda. Yang pertama, di bagian A ada pengertian kurikulum. Kurikulum didefinisikan sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah atau madrasah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kurikulum digambarkan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk para peserta didiknya. Selanjutnya ada konsep tentang kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Ada 3 konsep tentang kurikulum. Konsep yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Konsep yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Dan konsep yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi ialah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Selanjutnya, di bagian B ada peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, peran kurikulum. Ada 3 peran kurikulum yang sangat penting, yakni peran konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial bagi generasi muda. Dan peran selanjutnya, peran kritis dan evaluatif. Dalam peran ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Selanjutnya ada peranan kreatif. Dalam peranan ini, kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Yang kedua ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum memiliki peranan atau mengemban berbagai fungsi tertentu. Menurut Alexander English dalam bukunya Principles of Secondary Education tahun 1918, yang pertama ada fungsi penyesuaian. Dalam fungsi ini, setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara menyeluruh. Yang kedua ada fungsi integrasi. Di fungsi ini, kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan di antara setiap orang di masyarakat. Yang keempat ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk sesuatu jangkauan yang lebih jauh. Misalnya melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi atau persiapan belajar di dalam masyarakat. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Perbedaan dan pemilihan merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Pengakuan atas perbedaan berarti memberikan kesempatan bagi seorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Kurikulum tahun 1952. Pada tahun 1952, kurikulum pendidikan mengalami penyempurnaan. Dengan nama Rencana Pembelajaran Terurai 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum tahun 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahun ini, sistem pendidikan dan pengajaran diubah agar lebih sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu dengan dibentuknya panitia penyelidik pengajaran untuk mengubah kurikulum pada semua tingkat pendidikan yang diorientasikan kepada kepentingan kolonial diubah dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Ciri-ciri kurikulum tahun 1952. Yang pertama, sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang kedua, setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus setiap mata pelajaran.
Yang keempat, fokusnya pada pengembangan pancawardhana yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kelebihan dan kelemahan kurikulum tahun 1952. Yang pertama, ada kelebihan kurikulum tahun 1952. Ada 2 poin kelebihan kurikulum ini. Yang pertama, kurikulum ini telah mengarah pada sistem pendidikan nasional, walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Yang kedua, ada kelemahan kurikulum 1952. Kelemahan kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum tahun 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran belum berorientasi untuk masa depan, karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Yang ketiga, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pembelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Bahan mata pelajaran kurikulum tahun 1952. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok pada bidang studi seperti moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Selain itu, mata pelajaran yang diuraikan dalam rencana pembelajaran ini meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan juga sejarah. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini meliputi bercakap-cakap, membaca, ilmu bahan, menyalin, mendikte, latihan, menterjemah, dan surat menyurat. Yang kedua, ada bahasa daerah. Bahasa daerah ini ditujukan agar anak dapat memahami perkataan orang dan dapat menuturkan perasaannya sendiri dengan bahasa sederhana, baik dan jelas. Dan pelajaran ini meliputi bercakap-cakap, membaca dengan huruf Latin Jawa, dan ilmu bahasa. Yang ketiga, ada berhitung. Pelajaran ini meliputi menambah, mengurangi, ukuran, timbangan, uang, pecahan, dan lain-lain. Pelajaran dimulai dengan hal-hal yang mudah dan sederhana, kemudian menjadi sukar dan kompleks. Yang keempat, ada ilmu alam. Ilmu alam ini bertujuan untuk menerangkan tentang kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana yang berhubungan dengan ilmu alam. Kegunaannya untuk mencerdaskan pikiran anak, menghilangkan tahayul, dan menanamkan rasa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, ada ilmu hayat. Ilmu hayat ini terdiri dari pelajaran-pelajaran ilmu tumbuhan, ilmu hewan, dan ilmu manusia yang diberikan secara terpisah-pisah. Yang keenam, ada ilmu bumi. Tujuan dari ilmu bumi ini mempelajari hal tentang tanah dan bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lain. Yang ketujuh, ada sejarah. Tujuan ilmu sejarah adalah untuk memupuk rasa kebangsaan, menghidupkan harga diri bangsa Indonesia, dan menghargai cinta kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan kebudayaan internasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.